Bang, sekarang kita Hmm, bicara soal perencanaannya nih. Nah, tiba-tiba mm-mm, IKN ini kan ditinggalkan oleh dua petinggi otoritanya. Dan kabarnya nih, mm, katanya pembangunan IKN mm, ini sudah berubah dari konsep awal mm. kajian Bappenas. Memangnya gimana sih harusnya konsep perencanaan IKN ini? Nah, kalau perencanaannya itu memang harus dari makro dulu ya. Jadi Gimana, Bang? sebenarnya buat apa ikan itu dibangun? Kalau kita memang ingin mendirikan kota, maka kota itu harus dikembalikan pada masyarakat, bukan pada hanya investor. Ya, itu yang jadi prinsip gitu. Suatu pusat pemerintahan itu dikombinasikan juga dengan pusat-pusat permukiman untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Karena kan namanya juga pusat pemerintahan kan, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Jadi rakyatlah yang menduduki pusat pemerintahan itu. Juga kantor pemerintahan ini bisa jadi ciri khas. Jangan digabung ke dalam satu kawasan, kantor-kantor Kemenko yang sedang dibangun, tapi disebar ke beberapa titik supaya menjadi identitas dari si kawasan yang akan dibangun. Karena kalau kita mengumpul, pasti sorenya kosong kan? Orang pulang Iya, kerja betul. terus kawasan itu jadi kosong sementara nah kan pasti kan kalau dekatan supaya mudah koordinasi. Ya Iya, enggak betul. juga kalau kita linkkan dari apa Blok M dengan MRT kalau dari awal nih PU Mm-mm. ke Istana juga cepet kok. Ya, ini kan karena tidak didesain dari awal. Nah, mumpung masih kosong didesain dari awal, harusnya kantor PU atau kantor Kemenko, empat Kemenko ini ada di timur, barat, selatan, yang di tengahnya istana. Jadi kemana-mana dia hanya 10 menit kalau dia pakai saluran apa angkutan berbasis rel. Mari kita tinjau kembali karena kalau enggak ada yang tumbuh, nggak ada yang bisa menjadi apa penggerak gitu. Masa semua ngumpul di Ya. satu tempat, ASN-ASN-nya juga. Nah, itu baru perencanaan di kawasan ibu kotanya, belum juga kepada sistem kota-kota yang ada di sekitarnya. Harusnya dia bukan hanya untuk Balikpapan, tapi juga untuk Samarinda, Tanah Grogol, Samboja gitu. Bagaimana kota-kota di sekitarnya ini diberi fungsi dan peran supaya mereka bisa saling melengkapi. Oke, Bang. Abang tadi sempat menyinggung sedikit soal Hmm, investor tadi, Bang ya. Sekarang yang hmm, namanya pembangunan infrastruktur tadi kan pasti hmm, membutuhkan pembiayaan kan. Nah, hmm, kebutuhan pendanaan IKN ini cukup fantastis kalau melihat hmm, RPJMN 466 triliun. Nah, tentu nggak mungkin dong hanya mengandalkan APBN ini yang kian menipis. hmm, hmm, Tapi hmm. kalau kita menggunakan skema pendanaan lain seperti KPBU misalnya atau crowdfunding atau value capture, memangnya sudah siapkah Indonesia ini atau nanti justru malah menjadi PR baru? Untuk IKN masih susah karena siapa yang mau dilayani oleh kegiatan usaha yang investor mau bawa? Kan biarkan dia matang dulu gitu. Biarkan orang pindah ke sana dengan happy gitu ya, dengan perasaan gembira bahwa dia pengen memulai kehidupan baru nih yang berbeda dengan Jakarta. Paling tidak dari rumah ke tempat kerja tidak usah macet dan bisa lebih menyehatkan karena dia bisa sepeda, bisa jalan kaki atau naik angkutan umum gitu ya. Dan dia bisa menemukan fasilitas-fasilitas olahraga dan seterusnya. Dan itu memang yang harus bangun pemerintah nih, nggak bisa swasta langsung. Kembali persoalannya bagaimana orang bisa datang dulu. Nah, jadi persoalan juga investor tuh sulit datang yang Kenapa, untuk Bang? bisnis karena jarak Balikpapan dan IKN itu cuma 45 menit kalau pakai tol. Lah, Oke. gimana coba kamu weekend kerja di sana, mau nunggu di sana apa ke Balikpapan? Sehingga kalau orang mau berusaha di IKN, siapa marketnya? Makanya di Jakarta itu pusat jasa. Tapi kalau kompetitornya Balikpapan, ya sampai kapanpun nggak akan compete. Nah itu Iya, iya. perencanaan dan pembiayaan itu harus link. Karena planning without financing is nothing kan gitu. Momentum pergantian kepemimpinan nasional harus menjadi momentum untuk recheck lagi apakah rencana yang sudah apa disiapkan itu masih valid atau enggak. Nih, Hmm. pertanyaan terakhir nih, Bang ya. Kabarnya, Hmm. Presiden kita ini Hmm. siap berkantor bulan depan nih di IKN. Hmm. PUPR ini bilang 17
Agustusan besok ini sudah bisa ditempati Istana Baru. Hmm. Tapi gimana menurut Bang Andi ini IKN memangnya udah siap untuk ditempati atau ibu kota sudah siap nih memangnya dipindahkan ke IKN? Ya, aslinya tuh kan kalau kita mau pindah tuh punya tahapan-tahapan, ya kan? Ya, Kalau gimana Bang? itu sebagai sebuah simbol, itu sah-sah Hmm. saja 17 Agustus ya. Tapi kalau untuk memindahkan orang, untuk dia kerja di sana setahun, Hmm. maka kita harus jangan dikasih paksa dan jangan dikasih insentif insentif uang. Hmm. Karena dikasih uang, dia akan stand back kepada keluarganya atau dihabisin di balik papan kan, nggak akan gerakin di sana. Yang perlu segera disiapkan itu adalah fasilitas-fasilitas rekreasi, olahraga, atau after office facility lah. Kalau lihat aja pola ASN di Jakarta, kalau dia after office kemana? Ada nggak investor yang mau? Ya sampai sekarang belum lah. Hmm. Siapa yang mau berusaha di situ? Nah makanya kalau saran saya sih masyarakat yang di sana didorong untuk buka-buka usaha temporer dulu, tapi dikasih tempat. Karena sekali lagi ya kalau bagi saya, pusat pemerintahan itu justru harus diisi oleh masyarakat. Memang kekuasaan itu di tangan rakyat ya begitu, bukan hanya kantor DPR-nya ya, tapi bagaimana masyarakat itu ada affordable housing di kawasan inti pusat pemerintahan. Tentu ya security issue dari istana dan segala macam itu kan harus diperhatikan. Tapi bukan berarti dia harus berjauhan dengan rakyatnya. Kesan bahwa dia ingin bersentuhan dengan keringat rakyat gitu. Tidak ingin berjarak dan itu yang harus dibuktikan gitu. Berarti nih. Siap Bang Andi. Nah, thank you Bang untuk sharingnya hari ini. Ya, Kita ketemu lagi di hashtag selanjutnya. oke. Thank you Nisa. Malam. Thank you Bang. Malam.